Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsa Mesya Arwani, NIM B10019176 dari kelas A. Nama saya Fiona Amanda Marpaung, NIM B10019177 dari kelas A. Saya Karnia Kirana dengan NIM B10019188. Saya M. Ridwan Arianto, NIM B10019248. Baiklah, di sini kelompok kami ingin menjelaskan salah satu materi hukum agraria, yaitu hukum perwakafan. Adapun tujuan dari membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah hukum agraria. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Apa sih yang dimaksud dengan hak perwakafan? Menurut Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, wakaf adalah perbuatan hukum wakif atau orang wakaf untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dari pengertian tersebut, maka dapat dipahami hakikat dari sebuah tindak perwakafan adalah menyedekahkan harta yang dimiliki untuk digunakan sebagai kemaslahatan untuk kepentingan bersama. Hal ini sebagaimana yang tercantum juga dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang tujuan dan fungsi wakaf, yang menyatakan bahwa wakaf bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, yaitu mewujudkan potensi dan ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Adapun wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur-unsur wakaf sebagai berikut. Yang pertama, wakif, yang kedua, nazir, yang ketiga, harta benda wakaf, yang keempat, ikrar wakaf, yang kelima, peruntukan harta benda, dan yang keenam, wakaf jangka waktu wakaf. Harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak meliputi 1. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah ataupun yang belum terdaftar. Kedua, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah. Ketiga, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. Keempat, hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelima, benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan benda bergerak meliputi 1. Uang, 2. Logam mulia, 3. Surat berharga, 4. Kendaraan, 5. Hak atas kekayaan intelektual, 6. Hak sewa, dan 7. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak-pihak yang terkait dalam perwakafan tanah wakaf. Yang pertama ada seorang wakif, orang yang mewakafkan harta benda miliknya, dalam istilah Islam disebut dengan wakif. Sedangkan pengertian wakif menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 2, wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa wakif meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum untuk mewakafkan tanah yang dimiliki. Tidak semua orang dapat melakukannya atau dapat dianggap sah wakaf yang telah diberikan itu. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat 1 disebutkan syarat-syarat menjadi seorang wakif, yaitu
Yang pertama dewasa, yang kedua berakal sehat, yang ketiga tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan yang keempat pemilik sah harta benda wakaf. Wakif badan hukum atau organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum atau organisasi untuk mewakafkan benda harta wakaf miliknya sesuai dengan anggaran dasar badan hukum atau organisasi tersebut. Yang kedua, ada nazir. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 4, nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Untuk menjadi seorang nazir juga harus memenuhi syarat-syarat, yaitu yang pertama warga negara Republik Indonesia, yang kedua beragama Islam, yang ketiga sudah dewasa, yang keempat amanah, yang kelima mampu secara jasmani dan rohani, dan yang keenam tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Hak yang dimiliki nazir adalah nazir berhak menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi dari 10%. Dalam melaksanakan tugasnya, nazir menerima pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. 3. Pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf PPAW. Dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAW adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf. Bagaimana diketahui bahwa mewafatkan tanah hak milik merupakan suatu perbuatan hukum yang harus dilakukan melalui sebuah ikrar atau pernyataan. Untuk itu diperlukan seseorang pejabat khusus yang secara resmi ditunjuk. PPAW atas nama nazir mendapatkan harta benda wakaf pada instansi yang berwenang paling lambat 7 hari kerja sejak atau ikrar ditandatangani, dengan melampirkan salinan akta ikrar wakaf beserta surat-surat dan atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya. Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah dalam hal ini adalah Badan Pertahanan Nasional akan menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf, dan bukti pendaftaran tersebut akan disampaikan oleh PPAW kepada nazir. 4. 2 orang saksi. Syarat objek wakaf: 1. Harus tanah hak milik. 2. Bebas dari segala hal dan pembebannya. Hapusnya wakaf: 1. Tidak sesuai ikrar wakaf atau tidak sesuai ajaran agama Islam, terkena ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tanahnya musnah. Inilah video mengenai hak perwakafan. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Apabila kelompok kami ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.